di mana driver itu diperlakukan bukan cuma sekedar resource saja, tapi juga sebagai mitra yang punya suara dalam kebijakan platform. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Unas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Kautsar Ardiansyah. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dalam program Ekono Talks. Baik pemirsa, ojek online hari ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu, setiap kebijakan yang muncul pasti berdampak luas, tidak hanya bagi driver, tetapi juga bagi aplikator dan juga konsumen. Tentunya pada Ekono Talks hari ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni mengenai potongan aplikator ojol yang saat ini telah mencapai 8%, setelah sebelumnya itu hanya mencapai 20%. Tentu, apakah kebijakan ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan bagi para driver atau justru memunculkan penyesuaian baru dalam sisi tarif, promo, dan juga layanan yang disediakan? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Unas TV narasumber yang akan membantu mengupas terkait tema kita pada hari ini. Untuk itu izinkan saya menyapa narasumber kita. Sudah hadir di sini ada Bapak Romi Setiawan SEMSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di studio Unas TV, Bapak, dalam program Ekono Talks. Ya, baik Bapak, menarik sebetulnya pembahasan kita hari ini karena mengingat ini merupakan pidato yang kemarin disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, terkait dengan regulasi potongan dari aplikator ojol yang ada di Indonesia. Sebelum saya membahas lebih komprehensif, Bapak, saya ingin menanyakan sebuah pandangan dari Bapak sendiri bagaimana Bapak melihat perkembangan industri dari layanan transportasi berbasis aplikasi di Indonesia saat ini, Bapak. Jadi kalau di industri transportasi online sendiri, di Indonesia itu sudah mulai berkembang luar biasa cepat. Sekarang ada sekitar 7 juta mitra yang aktif, dan kemudian jadi sehingga layanan ini sudah menjadi bagian terpisahkan dari jurusan urban. Cuma ada paradoks itu bahwa ternyata jumlah driver yang terus bertambah sekitar 12% per tahun itu, tapi pendapatan yang diterima oleh ojol sendiri itu justru malah menurun. Data dari IDES menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan driver pasca pandemi kemarin itu hanya sampai 174.000 per hari. Padahal mereka sudah bekerja selama rata-rata 11 jam per hari, dan juga sudah menempuh sekitar 42 km. Sehingga kalau kita lihat bahwa industrinya ini sudah tumbuh dan besar sekarang, cuma kesejahteraan pekerjaannya itu belum berbanding lurus dengan industrinya. Maka dari itu disinilah relevansi dari Perpres 27 tahun 2026 ini menjadi sangat penting bagi keberlangsungan ojol sendiri. Berarti memang dari sistem yang sudah ada ini belum mampu menghidupi kesejahteraan bagi para ojol itu sendiri, ya. Nah, terus kemudian menurut Bapak sendiri, apa tujuan utama pemerintah sebetulnya untuk membatasi dari potongan aplikator yang sebesar 88% itu, Bapak? Sebenarnya dari hasil pidato kemarin itu jelas itu pemerintah punya dua pesan penting. Yaitu yang pertama adalah ada pesan keadilan distributif sebenarnya di situ, bahwa orang yang bekerja lebih keras, yang kata Pak Presiden Prabowo, dan yang lebih banyak berkeringat, itu seharusnya menikmati lebih banyak dibandingkan sekarang. Kalau sekarang mereka terima cuma 80%, harusnya lebih dari itu. Nah, terus dari sini juga kita lihat bahwa ada pesan bahwa ada pengakuan negara atas status pekerjaan mereka. Sudah mulai ada pengakuan negara atas pekerjaan mereka, yang selama ini mereka adanya di zona abu-abu.
Jadi kan, nah jadi dan itu juga didukung oleh riset dari beberapa akademisi, termasuk salah satunya adalah studi dari Hendrian dari tahun 2025. Itu menunjukkan bahwa ada 400 dari 400-nya adalah responden mereka, respondennya dia itu adalah 400 pekerja platform di Indonesia, itu 57 sekitar 50-an% itu mengalami fluktuasi pendapatan yang signifikan, dan hanya 28% yang terdaftar di BPJS. Gitu. Harapannya itu jelas dari pemerintah bahwa driver itu punya penghasilan yang layak, ada kepastian perlindungan sosial dan juga ekosistem yang lebih adil secara struktural. Ya, berarti memang kebijakan ini bukan hanya soal potongan yang disampaikan Pak Presiden kemarin, tetapi juga berkaitan dengan pendapatan mereka ke depannya seperti apa dan juga keberlangsungan ekosistem ya dari ojol itu sendiri. Nah, Bapak, terkait dengan apakah kebijakan ini bisa langsung meningkatkan kesejahteraan driver atau ada faktor lain yang bisa menentukan dari keputusan ini? Tidak otomatis langsung bisa seperti itu sih sebenarnya, kayak kalau yang kita lihat ya, karena sebenarnya ada beberapa variabel lain yang juga sangat menentukan. Salah satunya adalah volume order, betul. Gitu kan, ordernya. Walaupun umpamanya driver dapat 29%, 92%, 92% dari jumlah order, gitu. Tapi kalau ordernya berkurang, ya sama aja gitu. Kemungkinan pendapatannya itu akan tetap ataupun malah bisa turun. Sebenarnya ini juga sudah wanti-wanti sama ekonom dari Serius, Nailul Huda gitu, bahwa ini harus diwaspadai gitu. Jangan sampai volume ordernya turun gitu. Iya, betul. Nah, yang kedua itu ada biaya operasional sebenarnya. Driver itu masih menanggung biaya bensin. Iya, betul. Biaya bensin, biaya perawatan motor dan sebagainya gitu. Nah, jadi selain itu juga ada juga yang sampai sekarang jumlah driver itu terus bertambah. Iya, betul. Tiap rata-rata 12% per tahun. Sehingga itu juga menjadikan persaingan ini semakin ketat nih. Gitu. Maka kenaikan take home pay dari 80 ke 92%, mungkin itu mempunyai makna yang nyata, tapi tidak cukup tanpa ekosistem yang mendukung. Iya, betul. Contohnya saat yang tadi volume permintaan yang harusnya stabil dan juga biaya operasional yang terkendali. Ya, berarti ini sangat menarik karena sering kali publik melihat bahwasanya penurunan potongan ini sebagai jalan untuk menaikkan pendapatan driver, tapi justru banyak sebetulnya komponen-komponen yang lain harus diperhatikan. Betul. Entah tadi itu soal memang dari operasional dan sistem aplikasi, apakah permintaan pelanggan ini makin naik atau makin turun, Bapak? Betul. Nah, dalam praktiknya sebetulnya apakah aplikator ini berpotensi menyesuaikan skema intensif yang mungkin tadi dijelaskan terkait dengan bonus ataupun biaya layanan setelah kebijakan ini diterapkan? Ya itu perlu diwaspadai ya. Iya, betul. Soalnya karena secara logika bisnis gitu kan. Kalau kita bicara soal bisnis, ini bisnis gitu kan. Bahwa kalau ruang pendapatan aplikator itu kemudian dipangkas dari 20 menjadi 8% saja, artinya mereka punya tekanan untuk menyesuaikan komponen biaya-biaya yang lain. Perlu kita ketahui bahwa kayak sekarang selama Goto itu berjalan, baru triwulan pertama ini baru Profit, itu ya? dia profit. Gitu. Betul. Itu pun karena efisiensi yang mereka lakukan. Nah, sekarang mereka harus menahan itu. Iya, betul. Berpikir lagi untuk bagaimana caranya bisa mengefisiensikan lagi gitu kan. Nah, jadi dan yang paling rentan dipangkas itu adalah insentif dan bonus. Karena itu paling gampang. Iya. Gitu. Salah satu contohnya itu di India. Di India waktu ada salah satu platform namanya Ola. Ketika dia beroperasi dengan menggunakan komisi yang rendah, mereka langsung memangkas insentif pengemudinya gitu, secara signifikan. Jadi dan juga memang sebenarnya Modantara juga
telah memperingatkan bahwa batasan 8% ini Hmm. itu bisa mengurangi ruang operasional platform hingga sampai 60%. Iya, Sangat besar, iya betul. sangat besar. Sehingga skenario realistisnya memang driver dapat persentase lebih besar Mm-mm. dari tarif perjalanan, Iya. tapi bonusnya Hmm. dan program reward itu bisa berkurang Iya, atau malah bisa dihapus iya. gitu. Nah, apakah net ini bisa menguntungkan driver? Nah, ini yang perlu kita monitor nanti ini secara Iya, ketat betul. gitu. Setelah kebijakan ini kemudian Berjalan begitu. berjalan, Ya, betul. berarti memang harus ada penyesuaian tersendiri Betul, ya, karena betul. memang angkanya juga ini sangat besar. Sangat besar. Iya, jadi para aplikator juga para perusahaan yang diinvestasikan langsung dari Danantara perlu memang mengevaluasi dari Betul, kebijakan-kebijakan ini. Nah, dari perspektif ekonomi sendiri Bapak, apa yang lebih menentukan terkait dengan kestabilan pendapatan driver, terkait dengan besaran potongan, kemudian jumlah order ataupun dari sistem kerja dari masing-masing platform ojol itu sendiri, Bapak? Kalau kita lihat ya paling signifikan sebenarnya itu adalah sistem kerja platform sendiri gitu. Hmm. Karena ada sebuah penelitian dari Permana itu tahun 2025 itu mengatakan bahwa hampir 1.000 driver di Jakarta pada saat itu mengemukakan bahwa kondisi kerja mereka itu sangat dipengaruhi oleh algorithmic control. Iya. Itu adalah kendali algoritma atas distribusi order, rating dan deaktivasi akun. Iya. Betul. Jadi studi dari Hendrian juga di tahun 2025 juga menemukan itu bahwa intensitas algoritma secara signifikan itu memprediksi ketidakamanan dari driver, gitu. Artinya meskipun potongan ini dikurangi, itu kan Iya. potongan dari ini dikurangi, Hmm. tapi kalau sistem distribusi ordernya itu tidak transparan dan tidak adil, Iya. gitu, ya sama aja driver tetap rentan, gitu, Iya. tetap tidak aman. Sehingga yang menentukan kestabilan pendapatan driver itu sebenarnya ada 4 gitu kan. Sebenarnya algoritma yang adil, Iya. transparansi rating, mekanisme banding dan juga kejelasan status ketenaga kerjaan mereka. Iya. Seperti itu. Berarti tidak hanya dalam satu faktor terkait kenaikan ini Betul. langsung mempengaruhi, ternyata masih banyak faktor lain yang mempengaruhi banyak, ya, indikator betul. semua itu. Nah, tadi kita mungkin Pak sudah bahas terkait dengan sisi dari aplikator, kemudian dari driver. Mungkin kita spesifik sebagai konsumen ya Bapak. Oke. Nah, bagaimana sebetulnya potensi dampak dari kebijakan ini terhadap konsumen? Apakah tarif ini akan cenderung naik, tetap stabil, atau muncul biaya-biaya layanan tambahan dari aplikator sendiri gitu? Nah, kalau saya lihat sih ada kemungkinan ya, ada 2 kemungkinan jalur dampak dari ke konsumen itu sendiri. Iya. Yang pertama, auditor itu menyesuaikan tarif dasar ke atas, gitu. Jadi dia akan menyesuaikan tarif ke atas untuk menutup penurunan yang ini pendapatan mereka gitu kan. Iya, betul. Walaupun juga memang di pemerintah juga sudah mengatur batas atas dan batas bawahnya, gitu kan. Jadi tapi tetap mereka pasti akan mengangkat ke atas gitu. Atau yang kedua, itu mereka mengurangi subsidi dan promo ketimbang daripada dia menaikkan tarif gitu kan. Karena kalau menaikkan tarif kan artinya dia punya risiko bahwa konsumen itu akan pindah ke komputer yang lain gitu. Walaupun komputer yang lain juga sama kondisinya 8% juga gitu. Jadi dan kemungkinan juga dengan kenaikan tarif ini ada peluang konsumen itu akan beralih ke moda transportasi lain atau menggunakan kendaraan pribadinya lagi, yang dimana itu pasti akan meningkatkan kemacetan. Nah, ini buka ini lagi nih, gitu. buka permasalahan baru lagi, gitu. Sehingga kalau lihat dari kondisi ini, kemungkinan besar mereka akan para aplikator kemungkinan akan menggunakan jalur kedua gitu, yaitu mengurangi promo dan subsidi. Sehingga mungkin konsumen tidak akan merasakan secara langsung dampaknya kenaikan harga ini, tapi akan merasa kekurangan di diskon dan voucher promo itu ya, betul. Iya, betul. Betul. Nah, berarti kalau misal kita lanjutkan pertanyaannya, jika kayak tadi voucher dan sekaligus promo-promo yang hadir di aplikator sendiri itu subsidinya berkurang, bagaimana itu sebetulnya mempengaruhi perilaku penggunaan layanan ojol?
pengguna ojol itu sendiri sebenarnya terbagi dua sebenarnya. Ya. Terbagi dua. Yang pertama itu dia yang tidak punya pengguna yang tidak punya alternatif lain. Iya. Gitu. Kemudian. Tidak punya alternatif lain selain ojol. Karena dia murah. Nah, mereka ini relatif inelastis Iya. terhadap harga. Iya. Gitu. Dia akan tetap pakai walaupun tidak ada promo gitu. Iya, betul. Nah, yang kedua itu pengguna yang terdorong mencoba dan menggunakan lebih sering karena ada promo, gitu Iya, kan? betul. Ada promo. Nah, ini dia elastis terhadap harga. Iya. Jadi ada sedikit perubahan harga main gitu, masuk atau dia keluar gitu Iya, kan. betul. Nah, dari dua kelompok ini, kelompok kedua inilah yang rentan sebenarnya. Dia akan mengurangi frekuensi penggunaan. Iya. Atau beralih ke moda transportasi yang lain. Iya, betul. Implikasinya adalah volume order pasti bisa berkurang nantinya, Iya. gitu. Dan ini akan kembali ke kekhawatiran bahwa kenaikan presentasi bagi hasil yang ternyata tidak otomatis membuat para ojol ini mendapat kenaikan pendapatan. Iya, betul. Nah, sehingga kebijakan ini perlu dibarengi dengan insentif penerimaan dari sisi yang lain. Iya. Gitu, Iya. seperti itu. Ya, luar biasa sekali Pak Romi. Tentunya kita akan melanjutkan diskusi kita kali ini pada episode yang membahas terkait dengan kenaikan tarif aplikator ojol. Tentu pemirsa Unas TV tetaplah bersama kami setelah jeda iklan berikut ini. Dengarkan sebentar. Kita gak boleh tertipu dengan berita yang dibungkus rapi, apalagi yang isinya cuma prasangka tanpa bukti. Bayangkan jika hoaks dibiarkan, publik terpecah dan demokrasi runtuh pelan-pelan. Kebebasan berbicara sehat bagi demokrasi. Tapi ujaran kebencian beracun bagi peserta. Bayangkan seberapa parah dampak DFK bagi bangsa kita. Kritik boleh, DFK jangan dibiarkan. Yuk hemat listrik. Matikan bukan lupakan, biar bumi gak burn out. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami pada program Ekonotalks. Pak Romi melanjutkan diskusi kita terkait pembahasan yang sangat menarik, yakni mengenai potongan tarif tadi yang sempat kita bahas dan juga kaitan terkait driver, kemudian aplikator dan juga konsumen. Saya ingin bertanya lagi Pak Romi terkait kualitas layanan yang mungkin bisa saja ikut terdampak Bapak. Misalnya dari sisi waktu tunggu dari konsumen, kemudian ketersediaan driver dan kecepatan layanan, apakah ini akan ikut berpengaruh Bapak terkait dengan penerapan peraturan terbaru ini? Oke, dampaknya bisa bergerak ke dua arah sebenarnya. Dua arah yang berlawanan malah. Jadi di satu sisi memang ada risiko kualitas yang menurun, Iya, gitu. Kemungkinan menurun. Kalau aplikasinya harus secara drastis memangkas investasi di teknologi, gitu kan, dan juga memangkas investasi dari sistem keselamatan mereka karena pendapatan komisinya pasti berkurang. Modantara juga sudah menyebutkan bahwa potongan 8% tadi itu bisa mengurangi ruang platform untuk menjaga kualitas layanan. Di sisi lain itu ada sisi positifnya, gitu, bahwa ketika driver ini mendapatkan porsi yang lebih besar, mereka punya insentif lebih untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi. Gitu. Betul. Karena sekarang setiap perjalanan mereka itu lebih berarti, gitu kan. Betul. Nah,
riset dari Putri dan kawan-kawan itu tahun 2023 tentang gig workers di Indonesia itu menunjukkan bahwa kondisi kerja yang lebih adil berkorelasi dengan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Jadi kata kuncinya adalah adil. Adil. Ya, betul. gitu sebenarnya. Nah, itu kan dampaknya memang tidak langsung terlihat pada tarif memang karena muncul ada sesuatu yang mungkin dari diri para driver karena peningkatan biaya yang mereka dapatkan Betul. itu sendiri. Jadi ini merupakan salah satu dampak yang memang ikut terasa begitu dari para driver itu sendiri. Nah, dalam ekosistem ojol itu sendiri Bapak, seberapa besar memang peran dari algoritma aplikasi dalam mengatur pembagian order dan juga peluang pendapatan dari driver itu sendiri? Sangat besar sebenarnya, sangat besar. Bahkan mungkin inilah faktor yang terpenting sebenarnya yang tapi sayangnya tidak sering tidak terlihat. Iya. Gitu. Karena kan kita tidak pernah tahu dalamnya seperti apa gitu kan. Tapi kita biasanya fokus pada angka presentasi potongan pendapatan mereka itu dari 80 ke 92 gitu. Tapi sebenarnya kuncinya ada di algoritma distribusi order gitu kan. Karena dari situlah kita bisa tahu seberapa banyak order yang didapatkan gitu per hari. Nah, siapa yang dapat order di jam sibuk, terus bagaimana sistem ini bekerja gitu kan, sistem rating dan kan setiap driver itu ada ratingnya gitu, dan sekarang juga konsumen juga ada ratingnya dan seterusnya. Gitu. Nah, semua ini diatur oleh algoritma yang tidak transparan bagi driver. Iya, betul. Gitu. Nah, studi dari Hendrian sendiri itu menemukan bahwa algoritmik intensity secara signifikan memang memprediksikan ketidakamanan kerja. Gitu. Juga termasuk di studi dari Permana juga menemukan bahwa driver itu takut melakukan perlawanan secara kolektif kepada platform karena khawatir bisa dinonaktifkan di platform kan gitu. Iya, betul. Nah, sayangnya di Perpres 27 2006 ini itu belum mengatur soal transparansi ini. Iya, berarti memang hanya sekedar bahwasanya ada kenaikan dari tarif itu. Betul. Tapi belum mengatur secara spesifik apa saja yang memang diperhatikan dalam komponen aturan terbaru ini. Betul. Nah, memang ini menjadi salah satu yang penting karena sistem aplikasi kan ini tidak terlalu terlihat oleh para pengguna ojol itu sendiri, tapi memang bisa saja sangat menentukan ya Bapak terkait yang tadi disampaikan terkait order yang dibagikan pada driver itu sendiri. Nah, saya ingin menanyakan terkait apakah pembatasan dari potongan aplikator ini ataupun dari yang telah ditetapkan itu cukup menciptakan sebuah ekosistem ojol yang adil atau masih perlu aturan-aturan pendukung yang lain begitu? Sebenarnya sistem ideal yang harus ada itu harus ada 3 dimensi lah. Ada 3 dimensi yang harus diperhatikan dalam membuat sistem yang ideal gitu. Ini mengacu pada hasil penelitian dari Dwi Putrianti dan kawan-kawan di tahun 2025. Yang pertama itu ada dimensi proteksi. Jadi driver itu harus mendapatkan perlindungan sosial sebagai setara dengan pekerja formal, gitu. Jadi kayak macam jaminan kesehatan, terus ada jaminan kecelakaan kerja, gitu kan, dan juga standar pendapatan minimum yang realistis. Gitu. Yang kedua itu ada dimensi transparansi. Jadi algoritma distribusi order itu harus terbuka. Ada mekanisme banding yang jelas dan juga driver tidak bisa dinonaktifkan secara sepihak. Ini kan sering tuh terjadi tuh. Iya, betul. Gitu kan. Nah, yang ketiga itu dimensi keberlanjutan bisnis. Nah, ini dari sisi platform. Platform itu harus tetap bisa beroperasi secara menguntungkan agar ekosistem ini tetap hidup, gitu. Nah, beberapa negara sebenarnya sudah mencoba langkah-langkah ini, gitu. Salah satunya itu Inggris itu sudah mengakui driver sebagai workers. Di Inggris sudah mengakui driver itu sebagai workers dengan hak minimum wage. Jadi dia punya hak minimum wage. Gitu. Sedangkan di Spanyol juga sudah punya rider law yang mewajibkan platform itu memperkerjakan kurir sebagai karyawan formalnya. Gitu. Seperti itu. Nah, berarti di Indonesia sendiri aturan memang yang mengatur terkait dengan yang tadi disampaikan terkait kesejahteraan sosial untuk para driver ini memang
masih belum terpenuhi Betul, begitu, betul, karena betul. memang tidak masuk pada ranah formal. Nah, ini yang mungkin memang tadi disampaikan yang harus diperhatikan juga ya dari aturan terbaru ini dari aplikator dan juga kebijakan pemerintah. Nah, sebetulnya Bapak dalam jangka pendek ini bagaimana proses penyesuaian kebijakan seperti ini bisa terjadi di lapangan untuk bagi para driver dan juga bagi aplikator itu sendiri? Oke, dari pengalaman berbagai regulasi yang serupa gitu kan, Iya. biasanya ada 3 fase sebenarnya. Hmm. Jadi fase pertama itu biasanya fase wait and see, gitu. Jadi seperti kita lihat sekarang, Gojek dan Grab itu sekarang masih mengkaji detail tentang Perpres ini. Iya, betul. Dia belum mau mengubah apapun gitu kan, sambil mencoba memahami secara hukum dan operasionalnya seperti apa nih, konsekuensi hukum dan operasionalnya seperti apa nih, gitu. Betul. Jadi fase kedua itu ada adaptasi teknis. Iya. Itu biasanya 1 sampai 3 bulan setelah regulasi ini berlaku. Gitu. Nah, platform itu sudah mulai mencoba menyesuaikan sistem sistem dari algoritma mereka, gitu kan. Betul. Mungkin dari sistem pembayaran, terus kontrak kemitraan, dan mungkin juga struktur insentif, gitu. Dan di sini nih yang perlu kita awasi, apakah pengurangan potongan ini di satu sisi itu diimbangi dengan pengurangan di insentif di sisi lain, gitu kan? Itu kemungkinan akan terjadi. Nah, di fase ketiga itu adalah titik equilibrium yang baru. Nah, pada saat itu ekosistem itu menemukan titik keseimbangan baru yang mungkin berbeda dari yang diharapkan dari pemerintah atau pembuat kebijakan. Iya, betul Seperti sekali. itu. Nah, tadi kan juga sempat disinggung Bapak terkait salah satu perusahaan layanan transportasi online GoTo tadi yang memang selama berdiri itu baru profit di kuartal 1 tadi ya, baru di 2026 ini. Nah, dengan adanya kebijakan yang baru diterapkan pemerintah, apa sebetulnya selain dari GoTo itu sendiri, apa tantangan besar dalam masa transisi ini agar perubahan ini tidak merugikan antara salah satu pihak dari antara entah itu driver ataupun aplikator yang memang kalau kita lihat dengan kebijakan sebelumnya ternyata GoTo sempat profit juga di kuartal 1 ini. Bagaimana pendapat Pak terkait ini? Sebenarnya ada 4 tantangan utama dalam masa transisi ini. Iya, betul. Yang pertama itu tantangannya itu adalah penegakan hukum. Nah, ini kan Perpres sudah tantangan ini, gitu kan. Tapi bagaimana mekanisme pengawasan dan sanksi? Ini belum ada nih aturannya. Gitu. Nah, bagaimana potongan aplikator ini dalam sisi digital kan ini tidak mudah nih untuk diverifikasi. Iya, betul sekali. Gitu kan. Secara real time lagi, nggak mungkin kan ini jalan terus nih, per jam, per detik, per menit, gitu kan. Dan ini bagaimana cara memverifikasinya? Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu ada keseimbangan insentif. Jadi ada tantangan keseimbangan insentif, di mana aplikator punya banyak cara untuk memulihkan pendapatannya yang hilang, gitu. Salah satunya dengan cara mengurangi bonus. Nah, regulasi potongan tanpa regulasi insentif bisa jadi celah lagi nih, gitu. Nah, terus yang kedua itu ada kepastian investasi. Ini tantangan juga, bahwa batas 8% ini berpotensi yang menjadi yang terendah di dunia, karena secara global potongan itu cuma 15-30%. Jadi kita sangat rendah, 8%. Nah, ini juga bisa mempengaruhi daya tarik investasi dari investor luar. Aman nggak nih saya? Dapat untung nggak saya nih? Gitu kan? Gitu. Nah, terakhir itu ada perlindungan sosial komprehensif. Jadi ada tantangan lagi nih perlindungan sosial. Karena secara nyata itu baru 300-an ribu orang ojol dari kurang lebih 2,5 juta driver itu yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Berarti masih sangat banyak yang tidak terkena dari dampak kesejahteraan sosial. Tadi sekitar 17-20% yang baru punya BPJS nih. Jadi masih banyak sekali. Ya, berarti memang harus ada masa transisi yang memang cukup
perlu disesuaikan ya dari antara pemerintah, kemudian tadi juga sempat disebutkan apakah investor mau berinvestasi dengan tantangan saat ini begitu Betul. yang terkait dengan kebijakan yang baru. Nah, mungkin Bapak sebagai closing statement pada episode kita kali ini, menurut Bapak sendiri seperti apa sistem yang ideal agar industri ojol ini tetap efisien dan juga kompetitif serta adil bagi semua pihak? Mungkin bisa dijelaskan di kamera. Kalau untuk mendapatkan opsi strategis yang bisa ditempuh itu saat ini itu adalah yang pertama mungkin bisa mendiversifikasi sumber pendapatan. Jadi tidak hanya mengandalkan komisi dari ride hailing, tapi juga dapat dari layanan iklan gitu, atau data analitik, layanan keuangan atau logistik. Soalnya Gojek juga ini sudah melakukan hal ini sebenarnya dalam ekosistem super apps-nya. Gitu. Dan yang kedua adalah efisiensi teknologi, di mana otomatisasi operasional dan AI untuk optimalisasi rute itu bisa digunakan untuk menurunkan biaya operasional tanpa memangkas insentif driver. Seperti itu. Dan yang ketiga mungkin diferensiasi layanan premium bisa juga seperti itu. Jadi mendamarkan tier layanan berbeda dengan harga yang berbeda. Dan terakhir itu yang paling ideal secara akademis itu adalah membangun model kemitraan genuinely kolaboratif, di mana driver itu diperlakukan bukan cuma sekedar resource saja. Tapi juga sebagai mitra yang punya suara dalam kebijakan platform. Mungkin seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak Romi atas closing statement yang disampaikan. Tentu harapannya adalah tidak hanya kebijakan ini semoga bisa menimbulkan kesejahteraan tentunya bagi para driver ojol yang tentu yang di Indonesia itu sangat banyak, hampir sekitar 7 juta driver ya. Betul sekali. Baik pemirsa Unas TV, terima kasih Anda telah membersamai kami dalam program Ekonotalks. Untuk itu saya Kautsar Ardiansyah mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa.